ingin berbagi di tempat yang jarang atau dijamah oleh banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inam Ikroma. Di sini saya sebagai pengajar anak-anak santri difabel tunarungu. Penyanyi Dea Mirella berbagi cerita seputar kesibukannya bersama grup vokal. Saya mulai mengajar di pesantren Tahfiz Difabel mulai bulan Agustus tahun 2022. Jadi pertama kali pesantren Tahfiz Difabel ini diresmikan. Nah, di situ juga kita mulai mengajar santri-santri difabel tunarungu. Nah, dijumpai beberapa waktu lalu dalam sebuah acara di Jakarta. Dan pengalaman mengajar ketika bersama dengan mereka, alhamdulillah luar biasa, pengalaman yang baru buat saya, terutama yang baru masuk di dunia disabilitas khususnya tunarungu. Dalam keseharian cukup tenaga yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, ketelatenan untuk menghadapi anak-anak santri difabel, terutama dari segi bahasa, pemahaman, dan ilmu, serta kebiasaan dan kemandirian dalam kehidupan mereka. Itu butuh sekali bimbingan, arahan yang berulang-ulang, dan tidak hanya sekali. Menyampaikan kepada mereka bahwa sesuatu hal yang baru itu butuh disebut dengan berulang-ulang gitu, agar mereka paham dan menjalankan aktivitas sesuai dengan prosedur atau keteraturan yang ada di pesantren. Penyanyi yang telah mantap berhijab beberapa tahun. Dulu saya kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa, jurusan psikologi. Kemudian lulus dari kampus, saya coba mendaftar di Basnas sebagai relawan Basnas Bazis DKI Jakarta. Kemudian pertama kali saya ditempatkan atau ditugaskan di Basnas Bazis Wali Kota Jakarta Selatan. Kemudian pindah lagi ke Cipayung, Panti Sosial Balita. Kemudian pindah lagi masih di Basnas Bazis di kantor provinsi Basnas Bazis Tanah Abang. Kemudian baru diminta untuk mengikuti pelatihan bahasa isyarat di Yogyakarta, tepatnya di pesantren Tahfiz Tunarungu di Darul Asom. Nah, kemudian baru ditempatkan di pesantren Lebak Bulus. Itu mengungkapkan comeback-nya bersama Warna. Menurut Dea, selama motivasinya adalah ingin berbagi di tempat yang jarang atau dijamah oleh banyak orang. Karena keterbatasan dari atau kelebihan dari tunarungu ini, belum banyak para guru atau orang-orang yang mengetahui bahasa isyarat, ya, sehingga motivasi untuk mengajar dengan bahasa isyarat, terutama khususnya untuk tunarungu, ini menjadi motivasi utama untuk tetap membersamai mereka dari keseharian, kebiasaan maupun pembelajaran. Proyeknya bersama Warna tidak memiliki hambatan yang berarti. Ia justru mengatakan, kalau karakter dari anak-anak tunarungu sendiri secara umum, ya, pertama mereka ini peka, ya, peka terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya, gitu. Karena indera yang paling peka di teman-teman tunarungu ini adalah dari mata, ya. Jadi ilmu yang mereka tangkap adalah kebanyakan dari sesuatu yang mereka lihat. Nah, jadi apa-apa yang mereka lihat, ya itulah informasi yang mereka dapat. Nah, kecuali ada dari kita teman-teman dengar bahasanya, ya kalau orang normal biasanya kita membahasakan dengan orang dengar. Ya. Kalau orang dengar ada yang bisa berbahasa isyarat seperti mereka, akan lebih mudah menyampaikan informasi, ilmu maupun hal-hal yang perlu disampaikan. Yang kedua, yang pertama tadi indera yang paling peka.
Yang kedua, mereka peka terhadap perasaan ya. Jadi kita perlu hati-hati untuk bergaul, berbicara ataupun cara melihat kita terhadap mereka. Karena mereka mudah tersinggung ya. Jadi cara kita memegang, cara kita menepuk, cara kita berbicara pun perlu hati-hati dan perlu dengan kasih sayang dari hati ke hati bahasanya mah gitu. Terus yang ketiga, mereka ini sebagian ya itu mudah ngambek ya, kayak tadi mudah tersinggung, mudah ngambek ya. Tapi di sisi lain mereka itu mudah memaafkan ya. Ketika ada masalah, mungkin kalau masalah itu belum diselesaikan bisa sampai sehari atau 2 hari. Nah, tapi ketika langsung dipertemukan dengan temannya yang punya masalah, mereka itu bisa diselesaikan dalam saat itu juga dan mereka bisa langsung memaafkan temannya begitu. Karena pahala menurut saya itu berkaitan dengan ketulusan ya. Entah itu mulai belajar tulus, entah itu